Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada bunda-bunda se-Indonesia Raya yang sangat saya hormati, dan tidak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Direktur KSKK, kepada Bapak Kasubdit Kurikulum yang sangat saya hormati, dan Ibu Kasih RA, Ibu Kartini. Terima kasih sudah mensupport acara ini untuk di tingkat nasional. Dan tidak lupa kepada bunda-bunda dan ayahanda se-Indonesia Raya yang mengikuti IKM ini, selamat hari berturut-turut. Dan yang terakhir kepada Bapak pengawas, Bapak Kasih, atau staf di kurikulum Kanwil maupun tingkat kabupaten kota yang mengikuti kegiatan ini juga. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu di Indonesia. Baik, tidak akan berlama-lama, bunda dan ayahanda yang sangat saya hormati. Langsung kita ke materinya. Bunda dan ayahanda, bahwasanya untuk materi hari ini yaitu tentang PDUM. Apa sih PDUM itu? PDUM adalah pangkalan data ujian madrasah, tapi bukan hanya ujian madrasah, akan tetapi juga sebagai data aplikasi verifikator untuk siswa akhir. Pengajuan dari aplikasi ini juga untuk mengecek ijazah dari anak-anak kita yang ada di madrasah, dan juga yang terakhir adalah pengajuan dari IKM ini. Jadi pengajuan IKM ini bunda dan ayahanda bisa langsung membuka atau mengajukan semuanya beserta syarat-syaratnya. Itu ada sudah ada contohnya di dalam juga. Saya contohkan salah satu madrasah RA yang ada di Indonesia. Jadi kita login di sini bisa menggunakan username password PDUM atau langsung menggunakan login by EMIS. Jadi kalau operator bisa menggunakan login by EMIS ini. Kalau kepala madrasah bisa menggunakan username password yang ini. Kita login. Setelah login, maka di sini apa yang harus kita lakukan untuk tahap pertama? Tahap pertama adalah kita masuk kepada data lembaga. Apakah benar kepala madrasah ini adalah kepala madrasah kita? Karena biasanya mungkin ada yang berganti kepala madrasah. Jadi kita lengkapi ini, nama kepala madrasah, NIP kepala madrasah. Lalu kita langsung menuju ke menu kurikulum Merdeka. Kita klik. Setelah itu kita klik menu ajuan. Nah, apa hubungannya tadi data lembaga dengan ajuan di sini? Maka data kepala madrasah akan muncul di sini. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Yang kedua, setelah menu atau form ini kebuka, yang perlu kita isi adalah nomor kepala madrasah. Contoh, saya contohkan di sini. Terus yang pertanyaan kedua adalah madrasah atau guru sudah mengikuti sosialisasi atau BIMTEK kurikulum Merdeka pada madrasah. Jawabannya sudah, karena kita yang mengikuti BIMTEK hari ini melalui nobar atau nonton bersama ataupun di madrasah masing-masing atau di rumah masing-masing, kita sudah melakukan mengikuti
sosialisasi atau BIMTEK kurikulum merdeka pada madrasah. Yang kedua adalah madrasah sudah menyiapkan rancangan kurikulum operasional. Nah, ini jelasnya sudah toh, karena materi-materi yang tadi juga sudah merancang seperti itu. Apa yang setelah jawabannya iya, kita maka akan jawab menu simpan ini akan on atau aktif. Kita klik. Nah, ini yang wajib kita lengkapi untuk mengajukan dari permohonan madrasah kita atau Rodatul Atfal kita untuk di-SH-kan menjadi Rodatul Atfal IKM atau madrasah untuk kurikulum merdeka. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama adalah surat permohonan dari kepala madrasah yang ditandatangani oleh kepala madrasah, bukan yayasan. Yang kedua, surat pernyataan kepala madrasah yang ditandatangani oleh kepala madrasah. Surat pernyataan apa? Surat pernyataan bahwasanya siap madrasah atau Rodatul Atfal untuk menjadi madrasah atau Rodatul Atfal kurikulum merdeka. Yang ketiga adalah surat rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Masing-masing ini adalah per madrasah minta. Jadi seumpama di KKM RA Kecamatan A mempunyai 10 yang mengajukan, maka per madrasah itu wajib membuat surat rekomendasi. Bukan madrasah yang membuat, tapi kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Yang terakhir adalah jadwal rencana kesiapan madrasah dalam melaksanakan kurikulum merdeka. Apa ini? Yaitu adalah jadwal. Yang pertama, seumpama BIMTEK dari madrasah atau KSKK yang sudah hari ini diikuti. Yang kedua, seumpama implementasi atau pemberitahuan kepada Dewan Guru dari Kepala Madrasah untuk kesiapan dari kurikulum merdeka di Tapel 2023-2024. Dan selanjutnya sampai nanti di bulan di Tapel 2023-2024. Kapan itu? Bulan Juli. Seperti itu. Itu countdown-nya atau susunan dari susunan yang rencana kesiapan dari madrasah itu. Jadi bulan Februari apa, bulan Maret itu apa kesiapannya, bulan April apa kesiapannya, bulan Mei apa kesiapannya, sampai ready di bulan Juli atau Tapel 2023-2024. Seperti itu. Contoh dari surat-surat ini bisa lihat di format dokumen ajuan. Kita klik, seumpama kita tidak tahu, kita klik saja, lalu kita buka filenya. Sebentar. Surat permohonan format surat permohonan yaitu seperti ini, yaitu kop Kemenak ataupun kop dari madrasah, lalu nomor surat lampiran permohonan untuk implementasi kurikulum merdeka kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Setelah itu, dalam rangka implementasi bla 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 bla, saya selaku kepala madrasah NSM NPSN alamat. Nah, Bapak dan Ibu, Bunda dan Ayahanda yang sangat saya hormati, perlu diketahui ini hanya contoh. Surat ini hanya contoh format. Jadi kalau memang tahun pelajaran tahun depan berarti ini dirubah 2023-2024. Karena kalau mengcopy paste ya harus difikirkan ininya juga. Jadi tidak mutlak seperti ini. Ini juga harus dirubah. Kalau memang harus dirubah seperti itu. Contoh tahun surat juga tahun surat sekarang 2023 ya jangan 2022 seperti itu.
tertanggalnya di bawah juga seperti itu. Ya, seperti itu. Lalu format yang kedua adalah surat pernyataan. Bagaimana contoh dari surat pernyataan kepala madrasah untuk menjadi madrasah kurikulum merdeka? Seperti ini. Kalau tadi adalah surat permohonan, kalau sekarang adalah surat pernyataan. Untuk madrasah ini siap menjalankan serta melakukan kurikulum merdeka di Raudatul Atfal. Jadi surat pernyataan nomor sekian-sekian-sekian yang bertanda tangan di bawah ini adalah kepala madrasah, nama madrasah, NSM madrasah, NPSN madrasah, dan alamat. Satu, madrasah sudah terakreditasi. Lah, di sini seumpama akreditasinya A, ya diganti A. Seumpama akreditasinya B, diganti akreditasi B. Madrasah sudah mengikuti sosialisasi KMA 347202 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka. Kalau sudah mengikuti hari ini, maka sudah mengikuti. Kalau belum, ya belum mengikuti. Terus yang ketiga adalah pendidik dan tenaga kependidikan madrasah sudah mengikuti sosialisasi BIMTEK tentang kurikulum merdeka. Yang keempat, madrasah menyusun pengembangan kurikulum operasional atau KOM, guru menyusun program pembelajaran sesuai kurikulum merdeka, dan 6 adalah mendapatkan rekomendasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Seperti itu. Baik, saya kembali dulu. Setelah itu, semua file yang sudah ada pada kita, lalu kita upload masing-masing sesuai dengan permintaan. Contoh surat permohonan, maka surat permohonan ini sudah kita isi, sudah kita update, sudah kita edit sesuai dengan permintaan, maka diupload di sini. Surat pernyataan sudah kita edit, sudah kita sesuaikan dengan nama madrasah dan lain-lain, maka kita upload di sini. Lah, yang terakhir surat rekomendasi ini berarti kita mengajukan dua ini selain diupload, kita minta juga kepada kabupaten kota agar dibuatkan surat rekomendasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota yang ditandatangani oleh kepala kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Kalau sudah dapat, maka kita upload di sini. Bukan oleh madrasah, bukan dari madrasah, tapi dari kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota masing-masing. Yang terakhir yaitu jadwal rencana kesiapan madrasah. Seperti yang saya jelaskan di awal, countdown atau jadwal-jadwal bulan Maret, bulan Februari kita melakukan BIMTEK atau sosialisasi kepada madrasah. Atau sekarang BIMTEK mengikuti di KSKK. Minggu kedua BIMTEK di sosialisasi di madrasah. Ketiga bulan Maret, April, dan sampai bulan Juni, apa yang kita lakukan. Seperti itu, Bunda dan Ayahanda. Jadi saya tidak akan panjang lebar, itu poin pokoknya. Setelah itu, setelah kita upload, kita klik simpan. Setelah setelah tersimpan semua 4 file ini, maka di sini akan muncul yang namanya menu ajukan. Jangan lupa untuk mengklik setelah 4 file ini selesai, klik ajukan. Kenapa? Karena tahun kemarin terjadi, jadi mereka sudah merasa mengajukan dan sudah merasa menyimpan, tapi mereka lupa mengklik ajukan, sehingga tidak terdeteksi bahwasanya madrasah atau Raudatul Atfal itu mengajukan di aplikasi untuk menjadi madrasah atau Raudatul Atfal kurikulum merdeka di tahun kemarin, maka tidak ter-SK-kan. Seperti itu, Bunda dan Ayahanda, cukup dari saya kembalikan kepada moderator Mbak Nafi. Saya persilakan, mungkin ada teman-teman mau mengajukan pertanyaan. Dan mohon maaf, untuk pertanyaannya jangan melebar ke materi sebelumnya. Kalau materi sebelumnya